Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah pinjaman online yang makin maraknya banyak nasabah-nasabah yang gagal bayar dan pinjol mulai terancam akan diambang kebangkrutan. Nah, bener nggak sih informasi seperti ini? Dan apa yang mendasari hal-hal seperti ini harus kita ketahui. Jadi masalah aplikasi pinjol itu terdapat indikator yang namanya TKB 90 ya, di mana pinjol tersebut itu harus ada tolak ukur ya. Tolak ukurnya itu buat apa? Agar mengukur kinerja mereka, performa mereka, profesional mereka, di mana yang gagal bayar banyak atau enggak setelah 90 hari lewat jatuh tempo. Artinya, seberapa banyak nasabah yang berhasil melunasinya ketika meminjam dan sudah lewat dari 90 hari. Dan toleransi dari OJK itu sebanyak maksimal paling gede ya, 5% dari total peminjam. Artinya, di sini kalau mereka tingkat untuk TKB 90-nya itu masih di bawah 95%, maka mereka termasuk dalam kategori pinjol-pinjol yang parah deh dalam tanda kutip untuk proses nasabah galbe di sana. Nah, di video kali ini ada 6 aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas di data terakhir ya, yang memiliki TKB 90 di bawah 95%. Sini disebutkan ada beberapa ya. Di sini ada Modalku, Koin P2P, Finmas, terus kemudian ada pinjam modal 360 Kredi, terus kemudian cash cepat. Ya, Modalku di sini tertulis 94,21, Koin P2P 94%, Finmas 90%, pinjam modal 94,1% ya, hampir mendekati 95. Ada juga 360 Kredi sebanyak 89% dan cash cepat 92,1%. Nah, di sini yang paling diwaspadai adalah 360 Kredi ya, karena sudah 89. Mereka harus menaikkan lagi tingkatannya menjadi 95 dan jauh banget masih teman-teman. Ini membuktikan banyak nasabah yang masih gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol legal. Jadi buat teman-teman yang galbay di sini, mungkin kalian termasuk di salah satunya, dan ini adalah pinjol-pinjol yang lagi disorot dan pinjol-pinjol yang juga lagi diawasi ketat oleh OJK pastinya. Karena kalau dalam beberapa bulan ke depan masih angkanya seperti ini dan bahkan memburuk, maka akan otomatis pinjol tersebut akan kena sanksi atau diaudit. Ya, kita tidak tahu ya apa strateginya, apa yang akan mereka lakukan, tapi ini membuktikan bahwa kalau mereka banyak yang galbay, artinya proses sistem analisa mereka, proses persetujuan untuk pengajuan pinjaman online yang mereka lakukan ada yang harus dievaluasi atau perlu diperbaiki. Kalau pinjol yang lain bisa lebih dari 95%, kenapa pinjol ini tidak? Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya amit-amit nih ya, mungkin ya harapan semua orang sih, mungkin ya harapan yang galbay, pinjol-pinjol ini bangkrut atau tutup. Gimana tuh nasibnya orang-orang yang gagal bayar di pinjol ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, utang kalian akan dianggap lunas ya, kalau pinjol tersebut mengakui bahwa mereka bangkrut dan tutup. Tapi kemungkinan yang kedua, kalian harus tetap bayar kalau pinjol ini diakuisisi, dibeli atau bergabung merger dengan pinjol baru atau pinjol yang sudah besar lainnya. Maka manajemennya sudah beralih ke sana dan kalian akan tetap ditagih dan harus bayar. Ya, paling orang-orang akan berharap pilihan opsi pertama aja lah, bangkrut dan utangnya akan lunas. Ya namanya berharap, nggak ada yang salah ya teman-teman. Tapi ya itu tadi ya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, nggak usah begitu takut tentang gagal bayar pinjol, apalagi pinjol legal, karena konsekuensi hukumnya semua sudah diatur dan tidak ada yang memberatkan buat kalian. Ya paling berat adalah slik OJK, kalian tidak akan bisa mengajukan pinjaman atau ngutang di tempat manapun. Ya, itu adalah resiko paling berat selama-lamanya sampai kalian bisa melunasi hutang kalian. Atau sampai mungkin pinjol itu bangkrut. Nah, ini saya kurang tahu ya, kalau sistemnya bangkrut, gimana tuh nasib slip OJK-nya? Apakah bisa diperbaiki atau tidak? Kalau bisa pun gimana caranya? Nah, itu akan kita bahas di suatu saat nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.